Halo, selamat siang. Karena udah telat 7 menit, mungkin kita mulai aja kali ya, sambil nunggu yang lain. Tadi yang lain tuh ketika mulai sekitar 12 anak, nah kemudian ketika berlangsung itu nambah jadi 16 anak. Jadi kita mulai aja kali ya biar nunggu yang lain nambah juga. Tapi takut kehilangan waktu aja. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, tetap semangat. Kita mau mulai untuk kelas ke-6, sesi ke-6. Jadi kita tinggal 3 sesi lagi, jadi tolong manfaatkan sisa-sisa waktunya. Untuk SOP masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Jadi biar tidak membuang waktu, waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Doni. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dengan materi berikutnya ya. Izin saya share screen. Udah kelihatan ya teman-teman ya. Eh, kita bahas analisa fundamental. Tadi kita udah bahas tentang analisa teknikal yang intermediate. Kemarin juga yang basic udah kita bahas, analisa teknikal. Kali ini kita bahas tentang analisa fundamental. Dasar ya, dasar-dasar dari analisa fundamental. Balik lagi ini profil, next aja deh. Nah, pembahasan pada siang hari ini saya membahas tentang analisa top down, analisa bottom up, dan analisa media massa dan rumor. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, analisa tuh ada dua macam ya, analisa teknikal yang sudah kita bahas, dan analisa fundamental. Nah, analisa fundamental dasar ini saya lebih banyak akan membahas tentang top down, bottom up, dan media massa dalam kita menilai sebuah saham itu apa dulu yang kita lihat gitu dari analisa top down. Nah, ini analisa top down. Top down analisis adalah pendekatan analisis fundamental yang diawali dengan hal-hal yang bersifat global atau umum terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke hal-hal yang sifatnya lebih khusus. Jadi dia ngelihat yang umum dulu nih, biasanya ngelihat yang jangka besarnya dulu, jangka luasnya dulu, terus mengerucut lagi eh, sampai nanti akhirnya lebih eh, melihat ke emiten atau perusahaan tersebut. Dalam konteks investasi, faktor umum tersebut adalah kondisi makroekonomi yang biasa mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan, sementara faktor yang lebih luas atau lebih khusus adalah industri tempat perusahaan tersebut beroperasi dan perusahaan itu sendiri. Oke, nah ini metodenya ya. Jadi kalau top down itu kita lihat dulu nih ekonomi global, ekonomi makro, lalu sektor dan industri, terus mengerucut lagi ke perusahaannya. Jadi dari yang besar, konteksnya luas gitu, sekian makro, sektor, industri, lalu perusahaannya. Kebalikan dari metode top down yaitu bottom up, dia melihat langsung dari perusahaannya dulu. Di perusahaan dia lihat dulu industrinya, industri sektor, terus dari makronya terus ke global. Kebalikannya ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Dari metode top down dulu, analisa makroekonomi. Analisa makroekonomi bertujuan untuk menelaah kondisi perekonomian secara umum, baik dunia maupun nasional, dan pengaruhnya di waktu yang akan datang. Penting diperhatikan dalam analisis makro, apakah kondisi sekarang memang baik untuk investasi atau tidak. Nah, jadi dia lihat dulu nih kondisi ekonomi secara umum. Jadi eh,
kalau memang kondisi saat itu tidak bagus untuk investasi, biasanya ya nggak diambil gitu. Kita lihat kayak misalkan kondisi pada saat awal COVID-19 tuh ya. Itu kan kalau nggak salah bulan-bulan Februari Maret ya. Februari Maret itu udah mulai menyebar tuh. Langsung beberapa kasus bermunculan. Eh, Kurang menarik kalau kita beli atau kita berinvestasi pada awal terjadinya kasus gitu atau terjadinya krisis, itu jangan dulu ya, walaupun memang pada saat itu harga sudah mulai berjatuhan ya, tapi terlalu dini lah kita untuk masuk di dalam mengambil keputusan ya untuk investasi di masa krisis. Tunggu aja beberapa bulan atau beberapa minggu lah, beberapa bulan lah, oke. Untuk kita tahu ini akan menyebar nggak, atau ini levelnya sampai di mana gitu, tingkat resikonya sampai di mana. Kalau kita masuk terlalu awal, kita nggak bisa baca nih resiko dari kasus ini. Jadi lebih baik kita lihat dulu ini resikonya sampai sebagaimana besar gitu. Kalau kayak kemarin pas COVID, kita udah lihat itu kan recovery-nya lumayan panjang ya, ada 2 tahunan pas COVID. Jadi buat recovery, kalau kita masuk di awal gitu, di awal-awal krisis, itu pasti saham banyak yang nyangkut gitu, kita banyak nggak bisa keluar. Tapi kalau kita tunggu dulu dari sebulan 2 bulan gitu, beberapa bulan, itu kita bisa mempertimbangkan resiko dari kondisi tersebut. Ini kondisi perekonomian suatu negara yang bertumbuh akan menghasilkan market yang cenderung bullish. Sedangkan jika kondisi negara sedang terpuruk, maka saham akan cenderung bearish. Jadi eh, kalau kondisi suatu negara itu bagus, ya marketnya bullish. Kalau kondisi saat itu jelek gitu, kayak waktu itu ya ada misalkan nih teman-teman investasi nih di eh, Rusia gitu atau di Ukraina pada saat sedang panas-panasnya gitu, panas-panasnya perang antara Rusia dan Ukraina. Ya buat apa investasi ketika awal-awal negara itu lagi ada masalah gitu, ada krisis. Mendingan cari negara lain atau stop dulu, kita lihat dulu gitu ya. Nah, ini analisa makroekonomi, beberapa data yang perlu diperhatikan dalam analisis makroekonomi antara lain GDP, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar rupiah. GDP tahu kan teman-teman ya, GDP itu Gross Domestic Product. Kalau eh, apa namanya, Gross Domestic Product itu tingkat pertumbuhan dari suatu negara ya, dilihatnya dari GDP atau PDB ya, kalau misalnya teman-teman tahu, produk domestik bruto. Sama GDP dan PDB itu sama. Kalau PDB itu ya Indonesianya lah ya lah. Kalau GDP itu bahasa Inggrisnya, jadi kurang lebih sama. Nah, itu biasanya melihat dari suatu pertumbuhan dari negara gitu. Ini salah satu indikator makroekonomi. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Kayak sekarang ya, teman-teman kalau perhatiin atau baca tentang eh, ekonomi dari beberapa negara di Asia, di Amerika gitu, sekarang kan lagi masuk pada zamannya eh, inflasi tinggi ya, tingkat inflasi yang terus-menerus naik. Jadi bagus nggak sih sebenarnya inflasi yang naik itu? Jadi inflasi yang naik terus-menerus itu sebenarnya bisa menyebabkan perlambatan ekonomi. Kalau jadi gini, inflasi tahu ya, inflasi itu kan kenaikan harga. Kayak misalkan eh, uang 100.000 yang teman-teman punya sekarang di tahun 2023 sama 100.000
di tahun 2015 kan beda nilainya. Dulu di 2015 uang 100.000 tuh bisa beli banyak gitu kan. Bensin aja 100.000 dapat berapa tuh? Lebih dari 10 liter ya. Beli apa Pertalite gitu atau Pertamax gitu. Di tahun 2015 itu bisa dapat lebih dari 10 liter. Sekarang 100.000 beli Pertamax itu nggak sampai 10 liter. Itu paling 6 literan. Jadi beda manfaatnya ya, dari uang 100.000 dari 100 beberapa tahun yang lalu, itu namanya inflasi. Nah, inflasi yang naik terus bisa menyebabkan perlambatan ekonomi, karena kalau inflasi terus, harga barang naik terus, harga produk dan jasa naik terus, tidak diimbangi dengan kan pendapatan dari masyarakat, itu akan menyebabkan ya perlambatan ekonomi. Karena eh, apa namanya, ketika harga naik tidak dibarengi dengan naiknya pendapatan suatu daerah ya, ya akan susah masyarakat daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Kayak misalkan gini ya, teman-teman tahu ya, UMR di beberapa wilayah kan beda-beda ya. Di Jakarta beda, di Solo beda, di Jogja beda. Itu kan pasti ada gap ya, dan di sana. Jadi kalau misalnya kayak di Solo, di Jogja itu kan cenderung harga kan itu cenderung ya menyesuaikan dengan tingkat pendapatan di daerah tersebut. Kalau di Jakarta ya kayak biasa gitu kan, harga makanan pinggiran gitu, makan atau warung-warung yang eh, murah gitu, karena ya menyesuaikan tingkat pendapat di daerah tersebut ya, di Jakarta gitu. Terus tingkat suku bunga, nah ini masuk dalam analisa makroekonomi ya. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat menyebabkan industri sulit berkembang. Jadi eh, ini kan beberapa kali ya suku bunga tuh naik terus ya. Karena apa? Karena Amerika juga naikin tingkat suku bunganya. Amerika saat ini berada tingkat inflasi yang tinggi gitu teman-teman. Jadi nih eh, sebenarnya tingkat inflasi itu satu sisi bagus, dalam arti kalau inflasi tinggi menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunga tinggi, kita nabung di bank, depositonya dapat lebih gede, benar kan? Jadi kita nabung di bank, jadi kita dapat tingkat pengembalian atau bunga banknya itu lebih tinggi. Tapi kalau orang yang punya utang di bank itu yang akan lebih stres gitu. Karena bunga utangnya itu juga akan naik. Makanya tingkat suku bunga yang tinggi dapat menyebabkan eh, industri sulit berkembang, karena industri-industri itu kan masing-masing punya utang ya, atau minjem ke bank untuk ekspansi, memperluas cabang, meningkatkan produktivitas dari industri tersebut. Jadi kalau tingkat suku bunga tinggi, biasanya investor melihat, waduh ini ketinggian nih, bisa bersaing kan industri nih. Tingkat suku bunga tinggi, harga barang jadinya ikut mahal, harga barang jadi mahal, terus kemampuan orang buat beli barang itu juga nggak besar. Makanya inflasi itu bagus nggak? Sebenarnya ada bagusnya, tapi harus diimbangi dengan tingkat pendapatan juga yang naik gitu. Terus yang keempat, fluktuasi nilai tukar rupiah. Ini dari ini ya, masih analisa makroekonomi, tadi kan kita masih bahas yang top down. Jadi kayak helikopter ya teman-teman, lihat dari atas ke bawah mengerucut terus. Nah, fluktuasi nilai tukar rupiah. Anjloknya nilai tukar rupiah dapat mengganggu stabilitas impor gitu. Jadi ngaruhnya apa sih kalau nilai tukar rupiah tuh dolar terhadap rupiah gitu kan, atau apa namanya yen terhadap rupiah, eh, apa eh, pound sterling terhadap rupiah, itu apa sih pengaruhnya? Ya anjloknya nilai tukar rupiah itu nanti bisa mengganggu stabilitas impor kita.
Jadi gini, industri itu kan nggak semuanya bisa mengandalkan bahan baku dalam negeri. Jangankan industri deh, kita aja buat pangan gitu aja kan masih import ya. Apa import gandum, import apa namanya eh, tepung, beras aja kita import gitu loh. Saya heran kan ini kita negeri apa negara dengan eh, sebanyak itu sawah gitu kan. Kok beras masih import, itu gula masih import, garam masih import. Itu ini kan Indonesia tuh dunia ini ya apa kepulauan ya, banyak pantai gitu, banyak laut. Itu segitu luasnya laut itu, kurang asin apa itu Indonesia itu kan, kan garam kan dari laut ya, harusnya bisa bisa produksi sendiri, kita harusnya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri itu. Jadi kalau nilai tukar rupiahnya anjlok, kita import mahal karena rupiahnya misalkan ini sekarang kan, ini sekarang bagus ya rupiah sekarang, kalau nggak salah di udah kalau nggak salah 15.000, tipis gitu. Kemarin tuh sempat tembus di bawah 15.000, 14 sekian lah, 14.900 sekian. Sekarang kayaknya masih udah balik lagi ke 15.000. Ini bagus. Jadi kalau misalkan harga apa namanya rupiah terhadap dolarnya itu makin naik gitu, ya kita import mahal. Paham kan ya maksudnya ya? Kalau kita bandingkan dengan apa namanya import ekspor itu mahal, paham kan? Jadi kalau rupiah dibandingkan dengan dolarnya itu kita 14.000 sekian, ya kita beli dengan dolar, kita tukarkan dengan dolar itu lebih murah. Kalau rupiahnya turun dibanding dolar tuh bagus maksudnya. Kalau rupiahnya makin tinggi harganya anjlok tuh, maksudnya nilai tukar rupiahnya mahalan ya kita ya. Misalkan rupiah 16.000 dibandingkan dengan 1 dolar, ya kita beli dolar itu mahal banget 16.000, sedangkan harusnya bisa lebih murah, misalkan jadi 1.000 atau di bawah 15.000 gitu. Paham ya? Yang diuntungkan ketika kita ekspor, ketika rupiah kita anjlok. Misalkan 1 dolar itu 17.000 tuh mahal banget, yang sampai ya 1 dolar 17.000. Yang diuntungkan adalah ekspor. Kayak misalkan kita ekspor batu bara, kita ekspor apa ya? Eh, yang apa ya? Indonesia ekspor apa sih? Saking saking di ya batu bara, ya misalnya properti gitu ya, kayu jati gitu, ekspor ekspor kayu jati itu kan eh, kalau rupiahnya mahal itu misalnya 17.000 18.000, itu kita dapat keuntungannya lebih besar kalau ekspor gitu. Oke. Yang kedua, analisa industri atau sektoral. Jadi ini ya masih dalam konteks ini top down. Tadi ekonomi kita bahas, ini industri dan sektoral kita bahas. Tadi kan ekonomi udah global makro, analisa industri atau sektoral. Analisis industri kita dapat lihat di kondisi global saat ini kira-kira sektor yang mana saja yang bertumbuh dan tentu saja memiliki potensi yang bagus. Lalu kita perlu cermati regulasi dan peraturan pemerintah yang mendukung atau menghambat sektor tersebut. Ini analisa industri ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah, gitu ya. Contohnya nih, contoh analisa industri akibat aturan pemerintah. Rincian kenaikan cukai rokok 2022. Beberapa waktu lalu, saham perusahaan rokok sempat anjlok akibat kebijakan kenaikan cukai rokok yang ditetapkan pemerintah. Jadi terus tuh tahu juga nih, kalau misalkan pemerintah lagi bikin kebijakan itu menguntungkan atau merugikan bagi sektor yang kita analisa gitu, atau bagi sektor yang kita lirik gitu. Kalau rokok tuh eh, sebenarnya ya, walaupun rokok naik tetap laku sih. Heran juga gitu sama orang Indonesia gitu. Buat makan susah, buat ngerokok gampang gitu, lancar gitu kan. Jadi
walaupun udah berkali-kali dinaikkan harga rokok, tetap aja lah gitu kan. Jadi tapi bukan itu yang kita lihat ya, sentimennya gitu. Memang walaupun rokok naik tetap dengan, tapi sentimen terhadap saham nih, misalkan gudang pas hari pertama ada kebijakan tersebut, cukai rokok naik 2.000 atau 5.000 rupiah. Oke lah, nanti nextnya 2 bulan ketiga 3 bulan kemudian tetap aja banyak yang beli gitu, nggak ngerti juga. Tapi pada saat berita itu dikeluarkan, harga saham pasti turun. Orang mikir, waduh nih eh, apa rokok naik pasti turun nih. Ya udah, jadi orang-orang berpikir yang sama. Orang maksudnya sama, harga saham pasti turun karena rokok mahal dan apa namanya susah kita nanti pasti beli gitu kan, terlalu mahal lah. Ya udah, saat itu turun dulu sahamnya. Ketika saham turun udah 2-3 bulan, oh tetap laku di pasaran, kan kita nggak tahu ya di pasar gimana ya, kan pasti ada pengaruhnya gitu. Kayak misalkan gudang garam nih, harga rokoknya cukainya naik, terus ya orang-orang tetap aja nggak bisa ngerokok gitu kan, nggak bisa berhenti ngerokok. Ya udah, kasih nyari alternatif lain kayak vape dan lain-lain lah, kayak rokok elektrik gitu ya. Kan banyak pilihan ya buat perokok itu ya. Cara lain kalau misalkan satu merek rokok itu naik harganya, pasti dia berpindah dari rokok konvensional ke rokok elektrik gitu. Kan ada pengaruhnya tuh. Nah, saham gudang garam turun gitu. Jadi eh, apa namanya, kurang lebih ada pengaruhnya pasti di awal kemunculan kemunculan aturan tersebut, aturan pemerintah. Terus kedua, contoh analisa industri akibat aturan pemerintah nih. Kebijakan larangan ekspor batu bara untuk dapat memenuhi kuota dalam negeri. Ini sama di tahun 2022, awal tahun 2022. Jadi saat itu eh, Indonesia kekurangan pasokan batu bara. Batu bara tuh untuk apa sih gitu kan? Ya batu bara tuh saat ini merupakan salah satu sumber yang lebih efisien untuk ya penggunaan baterai, untuk menghidupkan listrik, untuk em, sumber buat menyalakan heater gitu, pemanas, pemanas, ya pemanas heater gitu. Kalau di kita mah nggak kepake ya heater ya. Kalau di Eropa tuh kepake. Kan di sana ada musim dingin gitu, musim salju. Jadi batu bara itu salah satu sumber yang lebih murah dan efisien dibandingkan dengan eh, energi lain gitu untuk menyalakan listrik, salah satunya. Jadi pada saat itu di tahun 2022 di Januari itu Indonesia kekurangan nih pasokan, kebutuhan stoknya kurang untuk mencukupi apa namanya eh, pembangkit listrik ya dan lain-lain gitu. Termasuk juga salah satunya penggunaan untuk baterai listrik itu waktu itu kurang. Jadi pemerintah membuat kebijakan yang mana kuota di dalam negeri itu harus tercukupi dulu, baru bisa ekspor. Pada saat itu kan nilai ekspor lumayan ya. Kita juga rupiah terhadap dolar juga lagi kurang bagus. 15.000 sekian gitu, 15.600. Jadi orang malah senang ekspor, ya udah nih ekspor aja, orang kita dapetnya dolar lebih bagus gitu kan. Nah, jadi ketika ada aturan ini, sebaiknya kita hindarin sektor batubara. Dan sektor batubara itu merupakan salah satu sektor yang cyclical ya, musiman gitu. Jadi eh, naiknya tuh ada musim-musimnya. Salah satunya ketika musim dingin di Eropa, musim salju, biasanya harga batubara udah naik tuh, karena kebutuhannya besar. Ketika masuk musim panas, ya udah harga batubara turun. Dan tergantung kebijakan dari pemerintah juga. Jadi sebenarnya kalau investasi di sektor mining ya, sektor pertambangan gitu, itu sektor yang menarik, menarik banget. Tapi
Kita harus tahu musim-musimnya kapan. Biasanya pertengahan tahun sampai akhir tahun tuh. Biasanya akhir tahun dan awal tahun, itu masuk musim dingin di Eropa gitu. Ya pernah ke Eropa aja ya, saya tahu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, analisa perusahaan. Perusahaan yang kita pilih untuk berinvestasi sebaiknya memiliki balance sheet yang kuat. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai perusahaan mana yang tahan banting dan bisa membayar hutang bahkan di saat krisis ekonomi. Nah, beberapa parameter yang perlu sensitif. Ini pada pertemuan sekarang saya nggak bahas lebih detail ya tentang rasio keuangan. Karena tadi kita udah bahas tentang teknikal yang intermediate, yang mana lumayan pusingin ya. Karena tadi kita juga buru-buru sih, 4 indikator kita kebut. Terus ya ini yang basic, fundamental basicnya saya pelan-pelan dulu ngebahas tentang rasio. Nanti pada pertemuan berikutnya hari Senin nanti dibantu sama rekan saya Mas Kori yang akan membawakan tentang rasio fundamental. Nah, debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu debt to utang ya. Jadi perbandingan utang terhadap ekuitas. Ekuitas itu aset atau modal. Misalkan ya, utangnya itu dua. Utangnya itu ya, utangnya itu dua. Ekuitasnya itu 4. 2 bagi 4 berarti 1/2 ya. 0,5 1/2. Jadi itu masih dikatakan sehat. Gitu. Jadi lebih baik equity-nya yang besar daripada debt yang besar. Jangan sampai lebih besar debt daripada ekuitas. Kalau lebih besar debt, lebih besar utang daripada ekuitas, berarti perusahaan itu jalan dengan utang. Kalau suku bunga naik, ya kelabakan karena bunga yang harus dibayarkan ke bank itu lebih besar. Gitu. Ini kita bahas tentang fundamental ya. Jadi sedikit-sedikit menyatukan dari satu titik ke titik lain gitu kalau fundamental itu. Nah tadi ini tiga contoh analisa top down, analisa makroekonomi, industri dan sektoral, terus analisa perusahaan. Nah kita bahas tentang keuntungan top down analisis. Ini ada pertanyaan nih. Apa proyeksi efek dari narasi green and sustainable energy ke depan gimana? Kemarin Indo jadi tuan rumah G20, apakah sangat efek ke mining sektor? Oh, bagus nih. Proyeksi dari Green and Sustainable Energy bagus banget malah itu. Ini kan sebenarnya Indo kan dilirik ya, udah lama, udah jauh-jauh hari. Karena Indonesia merupakan salah satu eksportir energi batu bara terbesar. Indonesia tuh bagus banget loh. Dia salah satu eksportir batu bara terbesar. Nah, dengan adanya gerakan Green and Sustainable Energy ini, kita meyakinkan orang-orang bahwa perpindahan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik itu banyak berpengaruh ke iklim global gitu. Padahal sih sama aja ya. Orang kan bikin baterai itu pakai batu bara. Batu bara itu kan apa namanya, limbahnya, asapnya itu kan besar juga. Jadi sebenarnya gini, kita buat baterai dari batu bara. Batu bara itu kan banyak tuh apa sih namanya, eh, zat-zat pembuangan yang nggak bagus juga sebenarnya. Jadi setelah jadinya baterai memang polusi lebih kecil karena nggak ada gas buang dari kendaraan bermotor. Tapi untuk pembuatan baterai itu kan butuh batu bara yang mana itu gas pembuangannya juga besar. Jadi sebenarnya sama aja sih. Ya kalau kita logika ya. Tapi ini kan kita bahas tentang efeknya ke beberapa tahun ke depan. Memang untuk pembuatan baterai itu
saat ini masih memerlukan bahan batu bara. Tapi setelah jadi baterai kan itu bisa sampai 2, 3, 5 tahun nggak ada polusi dari pembuangan gas bermotor gitu kan. Jadi sebenarnya eh, efeknya itu bagus banget ketika Indo jadi tuan rumah G20. Nah, efeknya ke mining sektor apalagi ya, itu sangat bagus karena eh, industri di dalam negeri pasti lebih eh, impact-nya lebih besar ya, dapat impact yang lebih besar tentang eh, sektor mining, sektor bara. Apalagi belum lama kan. Jadi gini, ada MOU setahu saya antara eh, pihak Tesla dan Indonesia waktu pas Luhut datang ke Elon Musk itu ke sana dinyamperin, dia bilang, oke kita siap buat supply kebutuhan baterai listrik dari mobil Tesla, tapi dengan syarat Tesla harus buat pabrik di Indonesia. Segala bentuk produksi mobil Tesla itu di Indonesia, yang mana itu nanti bagus untuk sumber daya manusia karena pekerjaannya beberapa pasti diambil dari Indonesia, dan nilai ekspor impor itu kita itu juga jadi bagus karena dibikinnya di Indonesia nanti dijualnya ke beberapa negara lain. Jadi kita dapat nilai ekspor yang bagus juga gitu. Jadi itu pengaruhnya sangat besar. Dan waktu itu ya ini saya sangkut pautin ke saham. Jadi kalau teman-teman tahu itu ada eh, motor Alfa, tahu nggak sih Alfa motor listrik, itu salah satunya juga eh, pembuat baterainya itu kalau nggak salah Adro apa Medco gitu. Ini saya sambil search ya di Google ya, saya lupa. Hmm, yang Alpha One itu sorry, dari Indika Energi ini Alpha One, dan berpengaruh ke saham Indi. Kita lihat ya sahamnya ya. Ini 2022 ya, waktu perilisan dari motor Alpha One. Ini kelihatan ya, ini saya buka chat nih. Tuh, teman-teman bisa lihat ya chartnya ya. Saya lagi buka chart. Awal 2022 awal perilisan motor Alpha One, yang mana baterainya itu adalah disuplai dari perusahaan Indika Energi. Langsung tuh harga sahamnya uptrend semua kan, langsung naik kan. Di akhir 2023, di akhir 2022 turun sahamnya. Ya ini banyak faktor ya. Cuma di awal ketika perilisan motor listrik Alpha One, dia naiknya cukup signifikan. Ditambah ya itu G20 itu, pertemuan G20 di Bali itu tentang sektor energi, membawa dampak yang positif terhadap saham-saham sektor mining. Ini udah mulai reversal nih saham ini. Itu Adaro coba. Oh, ini juga Adaro udah mulai reversal tuh. Tadi kita bahas tentang support resisten ya. Lihat tuh. Lihat bener kan? Ini support
tahun 2022 di bulan Juli harga sahamnya turun lagi, tapi nggak bisa nembus support ini. Nah, ini menarik nih. Dan di sini ada resisten nih. Tadi ingat ya saham Astra ya, kita bahas ya. Resisten ditembus, makin tinggi. Kita bisa buy ketika harga sudah mengalami penurunan dalam. Jadi kan ada penurunan dalam, terus menemukan resisten yang berhasil tembus, buy aja. Dengan target di resisten yang berikutnya itu di sini. Loh, kok jadi ngomongin teknikal lagi ya? Tuh. Gitu ya. Tadi kan kita udah belajar ya. Sesimpel itu. Oke, kita balik ke materi. Nah, keuntungan top down analisis. Semoga tadi pertanyaannya menjawab ini dari Kak Vita, Mbak Vita. Keuntungan top down analisis yang pertama adalah trader jadi bisa mendefinisikan penyebab bullish atau bearish harga saham sebuah perusahaan secara garis besar. Nah, ini bisa di garis bawah ini. Trader bisa mendefinisikan penyebab bullish atau bearish harga saham sebuah perusahaan secara garis besar. Kan gini ya, yang udah-udah nih nanti nih, ketika teman-teman udah masuk atau udah nyemplung dalam investasi saham, pasti pertanyaannya gini nih, percaya di sama saya, itu sahamnya Gudang Garam naik kenapa ya? Turun kenapa ya? Gitu kan. Naiknya kenapa sih? Turunnya kenapa sih? Gitu. Mulai tuh searching, nyari-nyari, nanya-nanya. Nah, kalau top down itu gampang kita definisikan penyebab kenaikan dan penurunannya. Kan kita lihatnya secara luas ya, secara global dulu, secara makroekonomi, secara industri. Gampang kita jawabnya. Wah, itu Gudang Garam naik karena cukai rokok, pemerintah membuat kebijakan pemotongan cukai rokok gitu. Jadi harga saham rokok tuh jadi bagus harga sahamnya karena orang-orang di rokok sekarang lebih murah daripada sebelumnya karena ada pemotongan cukai oleh pemerintah gitu kan, gampang kan kita jawabnya. Itu keuntungannya. Kekurangannya rawan bias. Pendekatan top down analisis rawan bias karena ada banyak faktor non makro yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya loyalitas konsumen perusahaan tersebut atau model bisnis perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis fundamental dan pendekatan ini, Anda disarankan untuk menggunakan data statistik dan makroekonomi. Jadi ya ini balik lagi ya, ada bias gitu. Kayak kan gini ya, banyak media-media yang eh, menyebarkan berita tersebut gitu. Tapi kadang dari satu media, dari satu sumber nih, misalkan data BPS dikutip media A, terus media A dikutip media B, media C sampai media Z gitu. Pasti nanti ada perubahan tuh di situ tuh. Makanya kita disarankan untuk mengutip langsung dari data BPS, Badan Pusat Statistik gitu, biar nggak bias. Kadang kalau kita cuma baca beritanya tuh udah dimodif, udah dipermak gitu, nggak sama lagi kadang ya, kadang nggak semua tapi beberapa ada kan, kayak apa ya, headline-nya aja. eh, saya pernah baca tuh di CNBC kayak awas perusahaan milik Sandiaga Uno, perusahaan batubara Sandiaga Uno terancam tewas gitu kan, lebay banget gitu, padahal cuma laporan keuangannya yang minus satu kuartal doang. Satu kuartal dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan itu naik terus, cuman rugi satu kuartal dibikin seolah-olah lebay gitu, akan tewas gitu. Jadi lebih baik kita mengutip langsung ke data Badan Pusat Statistik atau BPS. Ini kekurangannya ya. Tadi keuntungannya ini gampang diteliti gitu. Naiknya kenapa? Gara-gara ini, gara-gara kebijakan A, B, C, D gitu, gampang. Kurangnya apa? Yaitu bias. Selanjutnya analisa bottom up. Ini bottom up dibalik aja ya. Tadi kan top down.
dari top ke down, dari yang skalanya luas ke skalanya yang lebih mengerucut gitu ya. Sekarang bottom up dari yang bawah ke atas. Bottom up bisa dibilang punya pertimbangan mendetail karena analisis di dalamnya meliputi rasio perhitungan perusahaan dan produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau bottom up tuh dari perusahaannya dulu kita analisa dari rasio, dari laporan keuangan, dari chart, technical analysis, baru kita sangkut pautkan ke industri, sektoral, ekonomi gitu ya. Ini rasio keuangannya. Rasio keuangan merupakan metrik yang berguna untuk memahami kondisi keuangan suatu emiten. Bahkan emiten menggunakannya untuk memantau performa mereka sendiri. Ini rasio keuangannya ada PE ya, price to earning. Teman-teman ada yang udah tahu belum tentang rasio ini? Biasanya kalau anak ekonomi tahu nih antara ekonomi. PI itu digunakan untuk mengetahui harga saham emiten dibandingkan dengan pendapatan mereka saat ini. Dengan PI yang rendah, menandakan saham yang murah dan menarik. Tuh. Tadi kalau kita membeli saham dengan pendekatan teknikal, di mana kita mencari harga yang murah dan harga yang mahal, tadi kan udah jelas ya tadi ya, yang di sesi pertama kita pakai support resisten, kita pakai moving average, kita pakai Bollinger Band, kita pakai Fibonacci, banyak gitulah tadi yang kita bahas tuh. Pakai moving average juga tuh yang tadi merah berpotongan ke biru untuk di saham. Nah, kalau pakai fundamental gimana caranya menentukan harga murah atau mahal? Ya ini yang paling simple atau yang paling sederhana, pakai price earning, pakai PE. PE itu membandingkan harga dengan earning itu pendapatan gitu. Jadi gini, hmm, saya pakai kalkulator ya. Ini sudah kelihatan ya kalkulatornya. Kan price per PS atau price per eh, I, I ya, PI ya, per E ya. P itu price, E itu EPS earning per saham. Gitu. Kalau harganya katakan 2, harga 2 nih kan. 20 lah ya. Jangan deh. Harganya 200 deh. Harganya 200. Harga sahamnya nih, saham eh, Garuda nih. Harga saham Garuda 200. Earning per share-nya atau I-nya itu kan ya, E-nya itu earning. Earning per share. Laba per saham. Laba per sahamnya itu eh, berapa ya? Laba per sahamnya itu 400. Ini begitu. 200 dibagi 400 sama dengan PI-nya 0,5. Bagus. Di sini kan dibilang ya. Ini saya screen lagi. Dia bilang nih, PI yang lebih rendah menandakan saham yang murah dan menarik gitu. Tadi kan 0,5 ya, 200 bagi 400. Jadi lebih besar earningnya, lebih besar IP-nya, I-nya, E-nya ya. Lebih besar E-nya nih yang ini dibanding dengan P-nya, price-nya. Jadi otomatis murah. Tadi kan 0,5 ya. 0,5 tuh bagus gitu. Jadi semakin rendah semakin bagus. Tapi jangan minus ya. Ini sedikit saya contohkan rasio fundamental di Stockbit ya. Ini Stockbit lumayan bagus ya. Tools-toolsnya buat analisa. Jadi kita bisa pakai rasio fundamental untuk menentukan harga beli dan jual. Ini saya lokat dulu ganti. Udah kelihatan ya teman-teman ya Stockbitnya. Ini berbayar sih.
Tapi teman-teman bisa free kalau buka account di Stockbit, dapat fasilitas Stockbit Pro. Cuman buka account aja, buka akun saham ya. Kalau ini kayaknya yang mana deh. Stockbit. Ya, ada teman yang pakai ini kalau terus. Kalau yang biasa nih nggak ada menu Funda chart. Nah, sebentar ya, pakai akun siapa ya? Saya cari dulu deh. Nah nih, ini misalkan saham Astra ya. Ya, juga belum langganan lagi. Yang akunnya itu dipakai sama orang. Gitu. Oke deh, ke yang ini aja deh. Yang free-free aja lah kita pakai ya. Pakai Reuters. Reuters. Kita lihat saham Astra. Nih teman-teman bisa langsung ikutin juga nih soalnya free ya. Reuters. Terus langsung klik aja nama sahamnya apa. Nanti Google-nya bakal nunjukin. Kita lihat PI-nya berapa sih sama Astra? Metric ya. Hmm. Ini IPS-nya nih. Valuation. Ini PI normalize 0. PI tadi kan kita bahas PI ya. PI-nya 8,06. Tinggi nggak? Ya lumayan tinggi 8,06. Tapi dia kan yang annual tuh yang tahunan ya. Ini yang trailing 12 month. Yang 1 tahun ke belakang juga 8. Ya, jadi PI-nya di 8 ya menurut saya cukup tinggi. Jadi buat tahu PI-nya, sebenarnya teman-teman bisa ngitung sendiri harga dibanding EPS. Tapi kalau nggak mau ribet, searching aja di Reuters misalkan yang free itu. Reuters, terus investing juga bisa nih. Oke, kita balik ya ke materi. Terus yang kedua, current ratio. Ini kita bahas masih rasio keuangan ya. Current ratio dapat memberitahu cukup atau tidaknya kas emiten untuk melunasi kewajiban berupa utang. Nah, current ratio nih. Pakainya current ratio. Jadi kita harus tahu ya perusahaan itu cash flow-nya cukup nggak sih buat bayar utang. Kadang kan cash flow perusahaan tuh nggak bagus ya buat memenuhi atau membayar utang-utang jangka pendeknya, dia nggak mampu. Ini yang bottom up ya, kita bahas bottom up. Terus net profit margin merupakan perbandingan laba bersih dan pendapatan emiten, membantu dalam menginformasikan apakah emiten memperoleh cukup pemasukan dari penjualannya dan apakah biaya operasionalnya terpengaruh. Ini rasio ini bisa dicari di Reuters yang tadi saya buka. Terus kedua, ini kebalikan ya dari top down. Kalau bottom up dari yang kecil membesar gitu, skalanya membesar. Manajemen perusahaan. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam menilai bagus tidaknya manajemen perusahaan.
Pertama, misi dan strategi manajemen. Misi dan strategi manajemen terhadap perusahaannya. Apakah mereka mempunyai misi yang jelas atau hanya pernyataan semata? Gitu. Terus kedua, lamanya direksi bertahan. Semakin lama CEO dan para jajaran tertingginya bertahan, semakin baik suatu perusahaan dipandang para investor. Misalkan CEO-nya ganti-ganti nih, setiap semester ganti-ganti. Wah, ini berarti ada nggak beres nih CEO-nya nih. Nah, korupsi lah, kasus ini itulah, KKN lah, gitu kan. Tuh, jadi ini juga salah satu indikator untuk menilai manajemen perusahaan yang bagus apa enggak. Nah, terus yang ketiga, para direktur dan petinggi perusahaan membeli saham di perusahaannya sendiri. Ini menandakan keyakinan mereka pada perusahaan yang dijalankannya. Jadi gini, beberapa perusahaan itu, perusahaan besar ya, kayak perusahaan perbankan, otomotif, konstruksi, dia biasanya tuh ada namanya, eh, apa ya? Jadi dia punya jatah saham untuk karyawannya gitu. Saya lupa istilahnya apa. Jadi dia tuh setiap tahun ya, kalau di perusahaan kan pasti ada bonus ya, bonus tahunan gitu. Nah, dia tuh biasanya membagikan bonusnya itu dalam bentuk eh, uang dan dalam bentuk saham juga. Gitu. Ini saya kasih saham nih perusahaan saya gitu kan. Nah, biasanya perusahaan yang kayak gitu itu perusahaan yang pede terhadap kinerja dari manajemennya, laporan keuangan mereka. Makanya dia berani ngasih saham ke karyawannya gitu. Dan karyawannya pun menerima gitu. Wah, ini perusahaan bagus, ngapain ditolak gitu kan. Beda lagi sama perusahaan yang takut ngasih saham ke jajaran direksi, ke karyawan, karena dia tahu ini perusahaan bodong gitu kan. Saya terima pun sahamnya ya nggak berarti apa-apa. Malah ini harganya nilainya bakal turun terus. Ngapain dikasih saham, dengan uangnya aja sini gitu. Terus yang ketiga, analisa industri atau sektoral. Nah, ini analisis industri dapat dilihat di kondisi global saat ini. Kira-kira sektor mana yang bertumbuh dan tentu saja memiliki potensi yang bagus. Kalau kita perlu mencermati regulasi atau peraturan pemerintah yang mendukung atau menghambat sektor tersebut. Gitu. Sama sih kayak tadi ya, yang tadi saya bahas tentang eh, industri rokok dan pertambangan gitu kan. Ada regulasi dari pemerintah di mana ada penambahan kenaikan harga cukai rokok dan uh, kebijakan terhadap ekspor impor batu bara gitu ya, sama sih kayak tadi. Nah, keuntungannya apa sih bottom up analisis ini? Investor memiliki pemahaman yang detail mengenai emiten yang dianalisis sehingga dapat memiliki high conviction terhadap emiten yang dipilihnya. Lalu jumlah emiten yang ada di dalam portofolio relatif sedikit sehingga investor mudah untuk memonitor portofolionya. Jadi kelebihannya bottom up itu kita nggak usah pusing-pusing ngurusin makronya, kita langsung aja ke perusahaannya gitu. Kita lebih detail ngurusin perusahaan daripada ngurusin makro. Ibaratnya gini, ini musim hujan nih, musim hujan sekarang. Kita musingin gitu, apa namanya, besok hujan lagi nggak? Besok hujan lagi nggak? Padahal perihal perkara beli payung gitu. Ini musim hujan. Tapi kalau besok beli payung, kalau nggak hujan gimana? Tapi kalau nggak beli payung, kalau hujan gimana? Nggak bisa keluar gitu. Kita musingin musimnya gitu. Yang dipusingin awannya gitu. Kalau ini ya, kalau top down ya. Top down kita kan bahas tentang iklimnya dulu nih. Kita ribet-ribet mikirin musimnya. Tapi kalau bottom up, tinggal sesimpel ya udah beli payung aja. Kalau nggak punya uang ya beli payung yang murah, seenggaknya nggak kehujanan. Mau besok musim hujan kayak musim panas kayak, tapi yang penting kita udah punya payungnya.
tinggal milih payung yang murah atau yang payung mahal gitu ya kalau bottom up. Langsung ke titik masalahnya gitu. Itu keuntungannya ya. Kekurangannya adalah menganalisis emiten satu persatu memerlukan waktu dan kesabaran karena ya itu nggak gampang ya. Jadi kita harus analisis tuh satu-satu. Emiten tuh ada 600 lebih ya, 600 emiten lebih di Bursa Efek Indonesia. Jadi tinggal mau nggak nih satu-satu ngulik nih. Itu nggak gampang, perlu kesabaran. Yang kedua memerlukan kemampuan analisis baik terkait laporan keuangan dan berbagai indikator ekonomi lainnya. Harus bisa analisis juga. Terus yang ketiga, bisa terjadi overexposure terhadap saham pasar yang sedang bearish. Jadi kalau bearish, ya kalau besar exposure-nya. Terus yang terakhir adalah volatilitas tinggi karena portofolio yang kurang terdiversifikasi. Gitu. Jadi misalkan bingung ya satu sektor aja ya, pasti volatilitasnya tinggi karena satu sektor, kalau sektornya itu lagi jatuh, ya semua saham kita jatuh. Gitu. Kalau ada yang bingung atau kecepatan, tinggal di info aja ya. Mau nanya-nanya tentang apa ya? Eh Kondisi saat ini gitu. Kalau kita pakai analisa fundamental, kira-kira sama apa yang bagus? Ya saham-saham kayak tadi ya, pusat perbelanjaan gitu bagus. Nah, MPPA itu Matahari Putra Prima bagus. Kalau nggak makanan-makanan ringan tuh kan sekarang banyak ya orang-orang beli snack buat lebaran tuh, beli kue-kue kaleng gitu, wafer atau apapun tuh juga oke. Nah, ini yang menarik nih, analisa media massa dan rumor. Ini kayaknya bab terakhir ya. Ya, ini ada pertanyaan. Bukannya kita juga harus paham bisnis prosesnya ya, Mas, terkait analisis bottom up. Ya, kita harus paham tentang bisnisnya. Kalau ini bottom up ya, bottom up berarti dari bawah ke atas ya. Iya, tadi saya bahas tentang rasio, analisa rasionya, terus apa tadi? Manajemen ya, manajemen termasuk bisnisnya ya, bisnis prosesnya. Kayak SWOT ya, kalau teman-teman tahu SWOT, strength, weakness, threat, opportunity gitu ya, SWOT kan. Itu kan termasuk dalam bisnis sih perusahaannya. Jadi kalau apa namanya dari bottom up kan ribetnya gini ya. Kita masa harus nengok satu-satu itu satu-satu perusahaan untuk lihat bisnisnya. Satu perusahaan aja kita lihat bisnisnya, lihat laporan keuangan ya, lihat apa namanya manajemennya itu kan makan waktu ya. Satu perusahaan. Gimana caranya kita memilih, katakan dari 10 perusahaan kita milih satu, otomatis kita lihat kan 10-10-nya kan. Itu repot sih, perlu waktu dan ribetin lah sebenarnya. Tapi ketika dapat satu yang bagus gitu, ya itu firm banget, itu bagus banget buat ke depannya. Dibandingkan kita pakai top eh, eh, top down, dibandingkan kita pakai top down itu lebih terfilter gitu dari atas ke bawah, lebih gampang difilter. Jadi akhirnya nemu satu yang bagus dari iklim investasi yang kayak gini gitu. Itu udah gampang. Oke, analisa media massa dan rumor. Analisa media massa dan rumor sangat penting dalam investasi ya. Karena bisa mempengaruhi harga saham secara signifikan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua informasi yang diperoleh dari media massa atau rumor dapat diandalkan atau akurat. Oleh karena itu, sebelum membuat keputusan investasi, penting untuk melakukan analisis yang cermat dan objektif. Ini penting banget analisa media massa dan rumor karena yang tadi saya bilang, ada kaitannya ya, ada sangkut pautnya juga dengan materi sebelumnya, yaitu yang
akumulasi, partisipasi, dan ekses gitu ya. Proses dari tren ya. Jadi ketika media sudah memblas, sudah memposting berita yang bersifat material ya. Material itu berarti bisa mempengaruhi harga saham ya. Itu biasanya kenaikan harga saham itu di tengah-tengah, bukan di bawah lagi. Selalu deh, percaya sama saya. Jadi ketika berita itu udah bermunculan di media, pasti harga sahamnya itu udah di tengah-tengah, bukan lagi di bottom. Karena apa? Karena ya yang punya kepentingan pasti mau masuk saham itu lebih dulu untuk kemudian harga dinaikin dengan partisipasi masyarakat gitu. Dan semakin tinggi, harga akan mulai jenuh dan orang-orang yang dapat di bawah itu udah pasti akan jual sahamnya. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam menganalisa media massa adalah identifikasi sumber informasi. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis media massa dan rumor dalam investasi saham adalah identifikasi sumber informasi. Pastikan bahwa sumber informasi yang digunakan adalah terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Jangan hanya mengandalkan informasi yang diperoleh dari satu sumber aja. Dan kita harus membandingkan berbagai sumber informasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Nah, ini nanti deh teman-teman yang udah nyemplung di saham. Ya, kalau teman-teman di sini udah ada yang pernah trading saham atau beberapa kali mendapatkan situasi seperti ini, bisa tolong komentar juga gimana sih ini, apa pengalamannya gitu. Maksudnya pernah nggak ibaratnya kegocek ya, ketipu lah dengan informasi yang apa ya, beredar di media tentang saham. Pas diikutin, oh ternyata kok nggak bener, sahamnya malah kebalikannya gitu. Ada nggak teman-teman di sini yang udah mulai trading saham dan kegocek gitulah, ketipu gitulah, tentang berita-berita yang beredar harusnya A tapi harganya malah B gitu. Nah, ada. Kalau saya sendiri sih biasanya eh, saya compare lagi dengan berita-berita lainnya gitu. Jadi kalau misalkan nih, biasanya satu portal berita itu pasti nayangin berita yang sama. Percaya deh. Kayak misalkan CNBC, Kontan, terus bisnis.com. Itu ketika ada informasi yang bersifat material untuk satu saham, itu misalkan ya, informasi untuk saham BCA akan diakuisisi oleh perusahaan di Amerika gitu misalkan. Itu pasti portal berita itu, 3 portal berita itu, business.com, komtan.com, dan CNBC, dia pasti bikin highlight yang sama gitu, bikin berita yang sama. Jadi itu udah confirm gitu dari masing-masing masing-masing perusahaan, masing-masing media itu meng-highlight berita yang sama. Nah, beda ceritanya kalau misalkan satu portal berita, satu media meng-highlight berita tentang BCA diakuisisi, tapi yang lainnya enggak nih. Loh, ini kenapa nih gitu kan? Udah berhari-hari kok yang lainnya malah nggak update, dia doang. Ini sumbernya gimana nih? Sumbernya terpercaya atau enggak? Gitu. Kalau dia doang yang lainnya adem-adem aja, pasti ada yang salah. Mungkin beritanya salah atau ya ada aja lah dia salah ngutip berita tahun lalu gitu atau berita beberapa bulan lalu, udah lama itu. Jadi penting ya buat kita memfilter sumber dari informasi tersebut. Terus yang kedua, evaluasi kebenaran informasi. Kita evaluasi nih, pas kita beli beneran naik nggak? Tapi kalau ini sih
nggak selalu ya. Jadi evaluasi kebenaran informasi yang diperoleh sebelum membuat keputusan investasi. Pastikan bahwa informasi tersebut telah diverifikasi dan valid sebelum Anda mempertimbangkan untuk mengambil tindakan gitu. Jadi kalau mau informasi yang jelas gitu, bisa buka idx.co.id. Informasi terkait ini ya, aksi korporasi. Aksi korporasi itu ada banyak ya. Ada dividen, ada right issue, ada stock split, ada reverse stock, ada merger, akuisisi, ada tender offer. Nanti kita bahas satu-satu tentang aksi korporasi. Tapi kita bahas dulu nih tentang informasi dari media ya. Jadi biasanya diverifikasi dulu itu benar apa enggak. Bisa dicek di idx.co.id gitu. Terus yang terakhir, dampaknya apa? Dari analisa media. Analisa dampak yang mungkin ditimbulkan dari informasi yang diperoleh dari media massa atau rumor. Informasi yang diberikan dapat mempengaruhi harga saham secara signifikan. Namun, juga dapat membawa dampak negatif jika informasi tersebut tidak akurat atau tidak relevan. Gitu. Jadi kita harus tahu juga dampaknya apa nih kalau kita telan informasi ini mentah-mentah gitu. Berpengaruh besar nggak terhadap harga saham perusahaan. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau berpengaruh besar itu layak kita validasi kebenarannya. Yang keempat, yang terakhir nih, cek dan recheck. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis media massa dan rumor dan investasi saham. Selalu pastikan bahwa informasi yang digunakan sebagai dasar keputusan investasi sudah diverifikasi dengan baik. Jangan terburu-buru mengambil keputusan dan pastikan bahwa semua informasi sudah diperiksa dengan cermat gitu. Dicek-cek lagi gitu. Jadi ini benar nggak gitu keputusan investasinya. Tuh. Kalau boleh tahu ya di sini teman-teman background-nya dari apa ya? Maksudnya kan ini latar belakangnya beda-beda ya. Maksudnya kalau saya kan emang finance itu latar belakang saya. Mungkin ada yang ahli IT atau akuntan atau apa gitu. Macam-macam ya di sini ya latar belakangnya. Oh, enggak interaktif. Agribisnis. Agribisnis, keren. Ada lagi yang lain pengen tahu aja. Kita siapa tahu bisa saling tukar informasi, tukar ilmu. Ada yang pengusaha, ada yang mungkin apa di kementerian mungkin kerjanya, ada yang di partai politik mungkin, ada yang ekonomi juga ya, ada yang ini apa kerja di partai politik, siapa tahu ekonomi pembangunan keren, ekonomi Islami, sistem informasi keren, teknik oke. Jadi ada yang ini ya, beberapa di sini latar belakangnya ekonomi ya, ada yang akuntansi oke. Jadi harusnya kurang lebih bisa ngikutin ya teman-teman di sini tentang materi yang dibawakan. Ekonomi Islami berarti kayak ekonomi syariah gitu ya pembahasannya ya di sana ya. Ini Selin Suryani. Iya, Mas. Ya, ekonomi syariah. Di pasar modal juga ada kok syariah. Jadi ada indeks saham syariah. Jadi
di indeks itu berisikan 30 saham dengan perhitungan syariah ya, di mana saham syariah itu atau perusahaan syariah itu tidak menjual produk-produknya itu bukan produk minuman beralkohol, bukan yang apa namanya ya, makanan-makanan haram gitu ya. Dan apa namanya, rasio hutang terhadap ekuitasnya itu cenderung rendah gitu. Hutangnya rendah dibandingkan dengan modalnya. Ada kok yang di pasar modal itu. Di sini ada yang tertarik nggak? Saya pengen nanya sekali lagi. Ada yang tertarik kerja di pasar modal nggak? Di broker. Jadi gini, saya pengen share sedikit. Di pasar modal itu banyak apa namanya, lini bisnis atau pekerjaan, tipe-tipe pekerjaan yang bisa teman-teman tempati ya. Kayak broker saham, research, terus apa namanya, marketing gitu, terus fund manager, risk management, akuntan juga bisa di perusahaan sekuritas banyak, legal, compliance, terus apa lagi ya, head retail yang kalau di bisnis ya, terus client engagement banyak kok, banyak banget. Ada yang tertarik untuk kerja di bidang pasar modal di sini? Kalau tertarik, mau apa gitu, mau di bagian apa, dan ya mau di bagian apa gitu kan. Tadi yang saya sebutkan banyak ya, ada yang research, ada yang compliance, ada yang broker. Ini ada dari Mas Regi nih, kalau misal dari background sistem informasi bisa masuk di mana aja Mas kalau di sekuritas, dan ada syarat tertentu nggak untuk kerja di sekuritas nggak, seperti sertifikasi dan lain-lain? Oke. Background sistem informasi ya, bisa nggak kalau masuk sekuritas gitu? Bisa kok, bisa banget. Jadi di sekuritas itu Mas Regi gitu ada divisi-divisinya. Jadi ada divisi digital marketing, ada divisi business development, ada divisi eh, media dan konten gitu. Masih masuk ke digital marketing sih sebenarnya. Dan ini gencar banget, lagi gencar banget. Jadi kalau teman-teman iseng deh di IG gitu, follow Mandiri Sekuritas, follow Ajaib. Ajaib kan lagi ini ya namanya ya, iklannya banyak banget tuh. Follow Ajaib, follow lagi Mirai Sekuritas, follow lagi BRI Dana Reksa Sekuritas. Follow-follow aja, iseng aja. Pasti setiap hari teman-teman bakal dapat konten-konten tentang investasi. Setiap hari, benar-benar setiap hari. Dan mereka tuh aktif banget untuk namanya live IG, kolaborasi dengan komunitas, bikin event-event, itu lagi gencar banget. Jadi apa namanya, untuk dari background informasi gitu, sistem informasi itu bisa banget kok. Nanti tinggal pilih aja bagian mana yang bisa teman-teman kembangin gitu. Dan teman-teman yang dari akuntan juga bisa masuk sekuritas, dari legal, dari compliance bisa masuk sekuritas. Terus apa lagi ya? Oh ya, tadi tanya syarat tertentu untuk kerja di sekuritas. Syaratnya jadi gini, sekarang semua pekerjaan di bidang pasar modal itu memerlukan lisensi namanya WPPE, Wakil Perantara Pedagang Efek. Itu semua kegiatan di pasar modal, mau di asuransi, dana pensiun, aset manajemen, broker, sekuritas, itu butuh WPPE. Apapun divisinya ya, maksudnya kayak misalnya ada nih yang jadi apa ya, akuntan, tapi ya karena masuknya di sekuritas perlu WPPE, masuknya di aset manajemen butuh WPPE. Dan sekarang ya setahu saya
bank pun, kerja di bank pun sekarang butuh WPPE, teman-teman. Jadi malah cangkupannya sekarang lebih luas ya. Di bidang finansial, pekerjaan yang ada hubungan dengan finance itu, sekarang udah butuh WPPE. Itu aturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Gitu. Tapi tenang aja, nggak susah kok untuk dapat WPPE. Jadi ada level-levelnya. Minimal WPPE pemasaran gitu. Nah, WPPE pemasaran itu isinya apa sih? Ya itu yang tadi saya jelasin dari materi-materi sebelumnya. Pengetahuan tentang obligasi, reksadana, saham, terus apa namanya? Kalau strategi-strategi buy sell gitu enggak ya, maksudnya itu nggak perlu. Tapi pengetahuan tentang produk itu penting. Jadi ketika nanti Mas atau Mbak di sini mau ikut ujian WPPE, percaya deh, pasti materinya nggak jauh dari yang tadi saya sampaikan gitu. Sekarang kayaknya semuanya dituntut deh buat punya sertifikasi WPPE di dunia finance gitu. Terus ada yang mau ini jadi research kalau di pasar modal tuh, di sekuritas, di aset manajemen, di asuransi, di dana pensiun, biasanya yang apa ya, yang lebih kelihatan gitu ya, lebih terekspos gitu, biasanya divisi research tuh. Research itu lumayan pekerjaan yang bergengsi sih kalau di pasar modal ya, karena gajinya startnya aja start ya, untuk junior research itu udah belasan juta, senior research udah puluhan juta gitu. Itu research. Terus ada lagi divisi yang bergengsi itu kayak fund manager. Fund manager itu apa? Orang yang mengelola reksadana. Kan sebelumnya yang di pertemuan awal saya udah jelasin ya tentang pengantar pasar modal ya. Jadi kalau fund manager itu mengelola dana yang diinvestasikan oleh investor. Jadi tinggal dia nih, fund manager nih, yang mengelola, mau ditaruh di saham, reksadana, obligasi, pasar uang, dia mengelola. Nah itu biasanya bergengsi juga tuh, eh, apa namanya, income-nya belasan juta lah. Ada satu lagi yang lebih bergengsi, dan ini unlimited pendapatannya, yaitu broker saham. Broker saham tuh benar-benar unlimited, teman-teman, pendapatannya. Kalau ada yang nanya berapa pendapatannya, Mas? 10, 20, 30, 100. Bisa sampai miliaran dalam sebulan. Ada, saya kenal teman gitu. Sebulan miliaran. Tapi kalau broker gitu kan kayak marketing ya. Jadi dia dapat nasabah nih, nyari nasabah, transaksi nasabah. Jadi broker itu ada skemanya tuh gaji pokok dan fee transaksi. Kalau gaji pokok jujur kecil, nggak sampai 2 digit gaji pokoknya. Tapi fee-nya ini dapat didapatkan dari fee transaksi si nasabah. Jadi gini, teman-teman kalau buka account di sekuritas, yang pertama teman-teman wajib tanyakan adalah berapa fee-nya, fee jual belinya, fee transaksinya. Biasanya ya normalnya 0,18% sampai 0,2% gitu. Nah, fee ini nanti yang akan didapatkan sekuritas. Jadi sekuritas itu hasil usahanya ya dari fee. Jadi sekuritas dapat fee dari transaksi teman-teman, dipotong setiap jual dan beli. Dan 30% sampai 40% fee itu dikasih ke broker. Kenapa kasih ke broker? Karena broker yang nyari nasabah gitu. Broker yang mencari, yang membantu nasabah, yang menservis nasabah dalam memahami tentang pasar modal. Nah, broker juga ngasih servis kayak ngasih analisa, ngasih rekomendasi, ngasih pemahaman. Biasanya si nasabah nanyanya ke broker, "Pak, itu IHSG turun terus kenapa sih, Pak?" Gitu. "Pak, saham saya rugi nih, Pak. Bagusnya gimana ya, Pak?" Itu biasanya servis-servis yang diberikan broker. Makanya broker dapat fee yang cukup besar dari transaksi si nasabah. Benar-benar bisa ratusan juta, bahkan miliaran bisa dalam sebulan. Itu. Jadi
teman-teman nih, buat teman-teman yang punya apa ya, skill ngomong yang bagus gitu, bisa ngomong mulu gitu, suka ngomong mulu dan suka ketemu orang baru, ngobrol gitu, kayaknya bisa dicoba nih eh, untuk menjadi broker di perusahaan sekuritas gitu, atau menjadi marketing atau broker, karena pendapatannya lumayan besar, fee-nya lumayan besar. Kalau basic salary-nya sih ya kecil lah, tapi fee-nya itu bisa 20 kali, 30 kali lebih besar daripada basic salary-nya. Nah, ini ada pertanyaan, kalau research apakah background-nya harus dari statistik, matematika, sistem informasi? Kalau research pasar modal, background-nya biasanya minimal finance sih, di ekonomi ya. Background-nya ekonomi, jadi lulusan-lulusan ekonomi gitu. Kayak SE, sarjana ekonomi, MM, dan pokoknya ekonomi lah, background ekonomi gitu kalau research biasanya. Jadi nggak ada kualifikasinya juga gitu, dan dilihat dia punya sertifikat apa aja. Kan sertifikat banyak banget ya kalau pasar modal tuh ya. Ada CSA, CIB, WPPE, WPEE, WMI, RSA, banyak lah pokoknya. Nah itu biasanya dilihat tuh dia punya apa aja. Ini lagi ada pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kalau bagian research pada sekuritas yang di riset apa aja Kak? Apakah termasuk riset pada kondisi ekonomi makro atau industri? Iya, yang di research itu, oleh bagian research itu dia biasanya melakukan analisa terhadap ekonomi, sektoral, industri. Jadi gini ya, ada dua research di sekuritas. Pertama, eh, teknikal dan fundamental. Bagian teknikal dan bagian fundamental gitu. Kalau bagian teknikal biasanya cuma 2 orang di satu sekuritas researchnya, 1 atau 2 orang, cuma sedikit lah. Karena ya main chart-chart aja gitu, paling enak sih sebenarnya research teknikal itu. Kalau fundamental itu bisa sampai 10-12 orang, karena biasanya 1 orang mengcover satu sektor. Kayak misalkan saya mengcover sektor banking gitu, ada lagi mengcover sektor mining, ada lagi mengcover sektor telekomunikasi gitu. Jadi kebutuhannya besar kalau riset fundamental. Tuh. Ini ada pertanyaan lagi, kalau blockchain apakah bisa jika dari background ekonomi Mas, bisa bisa banget gitu. Background ekonomi sebenarnya dibutuhin di mana-mana ya, karena pasti semua industri butuh background ekonomi gini. Kayak gini, ada teman saya yang lulusan analis efek sama kayak saya, satu alma mater. Dia kerja di eh, dana pensiun Angkasa Pura. Angkasa Pura tahu kan ya? Angkasa Pura. Dia kerja di bagian dana pensiunnya. Gitu. Terus ada lagi yang kerja di dana pensiun Pertamina. Jadi pasti semua semua lini ya di industri atau perusahaan itu pasti ada bagian-bagian yang dimana mereka harus ngelola uang, termasuk kayak dana pensiun, terus ngelola dana koperasi, ngelola apa namanya, ya itulah ya, eh, apa namanya, mirip-mirip seperti itulah ya. Ada lagi yang kerja di dana pensiun BPH Migas gitu, dana pensiun Asabri. Asabri tahu kan yang apa, TNI itu angkatan dinas gitu, banyak. Jadi sektor ekonomi tuh saat ini masih banyak dibutuhkan ya di semua bidang ya, hampir semua bidang kan pasti ada bagian-bagian finance-nya. Nah sampai sekarang pun masih dibutuhkan. Jadi sebenarnya nggak telat kalau teman-teman maksudnya mau belajar finance. Minimal gini deh teman-teman, minimal teman-teman bisa ngatur keuangan diri sendiri gitu. Misal teman-teman ada yang udah merit nih, ada yang udah merit, udah berkeluarga, punya anak,
kan pasti harus diatur tuh ya keuangannya ya. Maksudnya diubah mindsetnya dari nabung jadi investasi. Beda ya nabung dengan investasi. Nabung ya duitnya segitu-segitu aja. Apalagi nabung di celengan gitu kan. Ya duitnya nggak berubah. Tapi kalau investasi itu duitnya beranak gitu, berkembang biak. Jadi tinggal diatur mau investasi yang beresiko atau investasi yang aman. Kalau yang aman biasanya returnnya kecil, tapi aman, tinggal tidur aja, duit ngalir buat teman-teman gitu. Jadi alasan saya yang ngambil eh, bidang finance, khususnya investasi gitu ya, eh, minimal saya bisa pakai buat diri saya sendiri gitu. Saya bisa ngatur keuangan saya sendiri, saya bisa manage berapa cost yang harus dikeluarin, berapa buat saving, buat investasi gitu, saya bisa manage. Jadi ibaratnya ya kasarnya gitu, ketika ini kan saya kerja di perusahaan ya, saya karyawan gitu. Ketika perusahaan saya kenapa-napa, ada PHK dan lain-lain, amit-amit ya jangan sampai ya, ada PHK dan lain-lain, saya bisa tetap menghasilkan uang dari rumah dengan ilmu yang saya pakai gitu. Dengan trading saham, dengan investasi di reksadana, di obligasi, itu bisa kita pakai di mana aja ilmu itu. Jadi nggak usah takut kalau, maksudnya kita nggak usah terlalu bergantung dengan satu perusahaan yang kita bekerja di tempat itu gitu. Ada lagi waktu itu ya, pernah baca berita saya eh, tahun 2022 gitu. Tukang ojek rame kok waktu itu di media. Jadi dia sambil nunggu eh, apa namanya order gitu, dia trading saham gitu. Wah keren nih. Dia trading saham dulu sambil di warkop gitu kan, di warteg gitu, sambil nunggu orderan trading dulu. Kata saya, wah ini keren nih. Maksudnya malamnya ngojek, siangnya trading gitu kan. Ya walaupun nggak tahu ya diuntung apa enggak, cuman dia udah punya ilmunya gitu, keren maksudnya. eh ya walaupun masa kita nanya untung nggak gitu kan nggak mungkin. Yang penting dia paham lah tentang investasi. Jadi mulai investasi sejak dini ya, nggak usah takut tentang ini duitnya aman nggak, ini eh, duitnya hilang nggak nanti habisnya. Ya kalau di saham, reksadana, obligasi enggak teman-teman, karena ada yang ngawasin. Tapi kalau di forex, kalau di Bitcoin dan lain-lainnya, money game gitu, itu bisa habis, bisa nol gitu. Di saham enggak, karena ada regulasinya, ada otoritas jasa keuangan, gitu. Nggak usah takut. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin terkait bidang pekerjaan di pasar modal. Tadi saya udah info sedikit-sedikit tentang fund manager, research, tentang broker saham. Ada yang mau nanya lagi nggak? Dan kalau nih, satu lagi saya kasih info bahwa eh, permintaan permintaan apa namanya ahli dalam pasar modal itu masih besar loh. Permintaan-permintaan untuk lulusan yang ahli dalam pasar modal itu masih besar banget. Jadi ini sampai apa ya? Saya tuh kalau di kantor saya kan di Sudirman ya, di Trisuri Tower di SCBD. Itu kan SCBD itu kan kalau teman-teman pernah ke sana tuh, jadi itu kan komplek perkantoran. Jadi dari satu kantor ke kantor lain itu deket banget jaraknya. Emang itu kan komplek perkantoran. Jadi kalau makan siang itu pasti ketemu sama teman kampus, pasti ketemu dari kantor A, kantor B gitu, dari kantor yang berbeda ya, pasti ada aja sama teman kampus gitu. Terus nggak jarang juga nih misalkan gini, HRD-nya nanya Don, kita lagi butuh orang nih di bagian risk management nih. Ada nggak teman kampus kamu yang berminat gitu? Atau yang fresh graduate nggak apa-apa deh. Pasti ditanyanya dari alma mater yang sama gitu. Ada nggak ini, ada nggak ini. Jadi
udah apa ya, masih banyak butuh tenaga profesional di dunia pasar modal. Jadi nggak salah kalau teman-teman mau terjun atau seenggaknya minimal untuk diri sendiri ya, investasi untuk mengembangkan potensi diri sendiri, untuk memanage uang sendiri, itu nggak salah banget. Ini malah suatu ilmu yang kita bisa mandiri kok. Ini pekerjaan buat diri kita sendiri dan dimanapun, kapanpun kita bisa akses. Nah, ini ada pertanyaan, kalau pemula punya tujuan investasi jangka panjang, pakai analisa fundamental, lebih baik pakai analisa top down atau bottom up? Pemula ya, investasi jangka panjang. Lebih baik sih top down. Kalau bottom up, biasanya untuk kelas atau level pemula itu analisanya cukup ribet ya. Kita harus valuasi kalau bottom up. Jadi harus ngulik laporan keuangan, ngulik rasio, dan valuasi itu apa ya, satu metode yang nggak gampang ya. Saya sendiri pun kadang masih keliru gitu buat memvaluasi. Ada banyak cara valuasi dan butuh waktu lah, butuh research. Jadi kalau pemula sih baiknya top down atau ya minimal untuk pemula ya, kalau mau investasi saham ya minimal bisa belajar ini deh, analisa laporan keuangan minimal itu. Kalau long term ya, ini bahasannya konteksnya long term ya, bukan short term ya. Kan tadi dia nanya tentang untuk investasi jangka panjang, minimal bisa baca laporan keuangan. Tapi nggak perlu kita ngulik, download laporan keuangan yang ada berpuluh-puluh lembar gitu, bosenin banget, angkanya banyak banget, pusing gitu. Bisa lihat aja di investing.com, di reuters.com gitu. Nih kayak gini saya contohin ya, langsung. Ini saya buka Reuters ya, yang tadi. Tinggal di Google aja nih, kayak misalkan ya, Reuters, apa misalkan BBCA, Bank BCA ya. Nah, di sini ada nih. Diklik. Ini kan ada macam-macam nih, profile, chart, financial. Aduh, ini ada iklan. Financial, key metrics, given, listing. Kalau pengen lihat laporan keuangan di financial, diklik aja. Nah, ini ada income statement. Aduh, income statement. Ini ada annual tahunan, kuartal itu kuartalan ya, per 3 bulan ya. Income statement kan ya, rugi ya, untuk melihat si perusahaan itu untung atau enggak gitu kan. Nah, ini ada tahun-tahunnya nih, 31 Desember 2020, karena annual ya, karena ini tahunan, jadi per tahun nih, 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 30 Desember 2022. Nah, kalau untuk investasi jangka panjang, untuk pemula bahasannya ya, minimal update aja per 3 bulan, nggak tiap hari kok, nggak tiap bulan, tapi per 3 bulan cukup. Kita lihat nih net income-nya nih, atau enggak, kalau ini kan per tahun ya, per tahun juga oke, nggak masalah. Tapi dalam jangka waktu investasi teman-teman benar-benar tahunan. Kalau teman-teman mau investasi jangka panjang tapi jangka panjangnya 6 bulan, melihat chart annual ya salah gitu. Melihatnya yang quarterly per 3 bulan. Tapi kalau teman-teman jangka waktu investasinya buat 3 tahun gitu, lihat yang annual oke. Nah, ini net income ya, ke pos yang net income. Ini 2020, 2021, 2022 kita cek ya. Bertumbuh nggak? Bertumbuh ya. Dari 27 juta, 31 juta, 40,7 juta. Ini satuannya apa ya? Ini satuannya juta juga kayaknya. Satuannya ribu ya, kalau nggak salah. Jadi 27M, 31M, 40M. Ini pendapatannya. Gitu. Jadi cukup lihat ini, kalau misalkan perusahaannya masih bertumbuh terus, ya oke, kita simpan buat jangka waktu lama. Gitu kan.
sebenarnya saya mau banyak ya jelasin tentang instrumen pasar modal ya, maksudnya analisa pasar modal ya. Fundamental tuh banyak banget ini instrumennya. Kita belum belajar analisa laporan keuangan, belum belajar rasio, belum belajar aksi korporasi, tapi eh, karena waktunya terbatas banget gitu. Ini cuma ada 2 jam per satu materi, sedangkan ada 8 materi aja. Kalau pengen benar-benar tahu dari A sampai Z sih, saya aja butuh 5 semester kali ya. Tapi nggak masalah, karena nggak semua untuk mulai. Ini kan kita beberapa ada yang baru ya, ada yang ini tuh materi baru ya. Untuk mulai nggak harus kita tahu semua dulu baru terjun, nggak usah. Nggak harus kok, nggak harus. Bukan yang nggak usah, yang nggak harus. Minimal strategi-strategi yang di awal saya sampaikan, analisa sederhana yang saya sampaikan itu teman-teman paham. Karena apa? Jangan sampai kita nyemplung tanpa persiapan. Kalau nyemplung tanpa persiapan itu eh, biaya belajarnya itu mahal banget. Biaya belajarnya mahal banget dalam arti kalian harus cut loss dulu, harus loss dulu baru belajar gitu kan. Harus baru evaluasi. Jadi mendingan belajar dulu baru nyemplung gitu. Dan yang sebelum-sebelumnya itu materi-materi yang basic yang saya sampaikan dan berguna gitu dan sangat kepake tanpa harus tahu valuasi, rasio keuangan. Ya itu boleh tahu tapi bisa sambil belajar, learning by doing gitu Pak. Itu ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita udah terakhir nih yang di sesi ini. Untuk apa? Untuk teman-teman yang masih tertarik ya di dunia pasar modal, masih pengen ngulik gitu. Ini kan kita tinggal 3 pertemuan lagi ya. Tinggal Tinggal 2 kali, Mas. tinggal 2 pertemuan lagi ya. Jadi Sama singkat banget ya. Singkat banget kalau harus belajar dari A sampai Z itu kan butuh waktu. Balik lagi saya promosikan diri saya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa di sosial media atau bisa di Instagram nih komunitas saya. Bisa di sini teman-teman bisa DM aja, nanya aja nggak apa-apa, kita sharing aja. Malah saya senang, emang saya suka ini ya sharing ya, suka ngajar. Saya senang kalau teman-teman ya satu sisi saya nambah banyak teman ya, saya nambah teman, nambah uh, channel gitu. Saya tahu teman-teman di bidang apa aja. Kita bisa tahu bisa kolaborasi suatu saat gitu. Jadi bisa di-follow, ditanyakan apa yang ingin ditanyakan tentang pasar modal, silakan. Oh iya, Mas, Karena yang di chat udah dijawab belum pertanyaannya? Ada Shelin nih. Pertanyaan Shelin sama yang Maulid Ulimada. Itu udah. ya. Oh iya, research apakah sama dengan economic analysis, Mas? Untuk kerja sebagai research, skill apa yang perlu dikuasai ya? Tadi skip ya, sorry ya. Ini saya jawab, research apakah sama dengan economic analysis? Untuk kerja sebagai research, skill apa saja yang perlu dikuasai? Research itu gini, economic itu masuk dalam research. Jadi economic analysis itu masuk dalam divisi research. Jadi kalau teman-teman tahu tuh di sebuah sekuritas itu di perusahaan sekuritas ya, ada yang namanya yang tadi saya sebutkan ya, ada research sektor banking, research sektor mining. Sekuritas. Dan ada satu lagi orang yang benar-benar nge-cover ekonomi secara luas, makro mikro gitu. Dan pertanyaannya apa aja skill yang dibutuhkan atau yang perlu dikuasai sebagai research? Yang pasti ini ya,
teman-teman harus punya pemahaman ekonomi yang luas. Pertama itu, teman-teman tahu tentang finance, tahu tentang laporan keuangan, tentang tentang industri, tentang ekonomi. Ekonomi udah pasti harus tahu ya. Selanjutnya nanti turunannya, misalnya teman-teman pengen jadi banking gitu, pengen nge-cover sektor banking, research di sektor banking ya, teman-teman harus ahli di sektoralnya. Ngerti apa nih gitu kan. Ada yang di CPO, crude palm oil, tahu kan crude palm oil itu kelapa sawit, sektor-sektor perkebunan gitu. Misalkan teman-teman ada yang kerja di sektor agribisnis gitu kan. Tahu nih kurang lebih, terus ingin memperdalam karena udah punya basicnya kan ya, ingin memperdalam bisa nih belajar di belajar ekonomi ya, maksudnya belajar ekonomi terus turunannya ke agribisnis gitu misalnya. Itu skillnya. Terus harus punya critical thinking, teman-teman harus berpikir kritis gitu terhadap suatu kejadian, karena sering banget gini. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Saya kan kerja di perusahaan Korea ya. Korea di PT Mirai Aset Sekuritas nih. PT Mirai Aset Sekuritas itu perusahaan Korea, perusahaan investasi Korea. Dan biasanya itu research itu dia ada perjalanan dinas gitu. Jadi dia misalkan nih ada perusahaan kayak kemarin tuh ada perusahaan apa sih namanya, yang di Solo itu apa sih yang dia bikin, lupa saya. Kalau nggak gini deh, contoh aja ya, kemarin ke toko Pindad ke toko lagi ke perusahaan Pindad tahu kan ya, pembuatan alat-alat bersenjata gitu kan. Mereka mereka minta untuk si sekuritas untuk nge-research ininya dia, perusahaannya dia gitu. Nah, researchnya turun, dia menganalisa lah tuh. Terus ada lagi perusahaan, oh iya nih baru ingat, Sritex yang di Solo, Sri lo tau kan? Sritex itu apa ya, bergerak di bidang ini ya, pakaian dan lain-lain ya. Jadi ada riset-riset kita yang diminta untuk riset di sana untuk dia bisa mempublikasikan perusahaannya dia gitu ke masyarakat. Ya, apa tujuannya biar orang-orang tahu nih perusahaannya dia nih gitu. Dan ada juga biasanya nih ya setiap tahun tuh research kita diundang ke Korea buat brainstorming gitu tentang apa yang terjadi nih di ekonomi Indonesia dan ekonomi Korea. Di sana kan juga ada pasar modalnya di Korea ya. Jadi brainstorm gitu, saling tukar apa namanya, informasi gitu, kondisi ekonomi gitu ya. Terus apalagi nih yang belum dijawab nih. Kalau bisa mix method better nggak sih Mas? Ini pertanyaan dari Eza ya. Better banget kalau bisa mix metodenya. Kita tahu beberapa metode tuh better. Tapi biasanya yang udah-udah ya, kita tahu analisa A, B, C, D, metode A, B, C, D, yang udah-udah bingung. Metode ini bilang buy, metode ini bilang sell, metode ini bilang tunggu dulu gitu. Jadi kalau udah ngerti kita semua metode, pengen pengen tahu metode mana yang bisa memberikan hasil yang maksimal, ya udah dicoba satu-satu, nanti pasti ketahuan strategi mana yang cocok untuk kalian masing-masing gitu. Karena kita profilnya beda-beda, kita punya tujuan yang beda-beda, punya resiko yang beda-beda, pasti analisnya beda-beda juga dan strateginya beda. Jadi tentukan profil kalian seperti apa. Nah, ini ada lagi. Kalau untuk ambil saham emiten yang mau IPO, pendekatan apa yang lebih baik untuk analisis fundamentalnya? Wah, ini Mas Eza kayaknya udah terjun ya di dunia persahaman nih. Jadi kalau mau perusahaan yang IPO, apa yang harus dianalisis gitu kan dari fundamental. Sedikit saya kasih intermezzo. IPO itu proses perusahaan menjadi go public ya.
Yang kayak waktu itu saya udah pernah cerita ya, saya punya bengkel, pengen go public, pengen dapat tambahan modal daripada minjem bank gitu kan, pengen dapat tambahan modal go public di bursa efek gitu. Saya harus daftarkan perusahaan saya di bursa efek yang nantinya saya dapat modal dari investor gitu kan. Biasanya untuk melihat pendekatan apa yang harus kita lakukan untuk melihat perusahaan itu bagus apa enggak. Pertama, dari perusahaannya nih, kita tahu nggak nih perusahaannya nih, produknya apa aja, produknya dikenal masyarakatnya nih. Terus apa ya, laporan keuangan itu penting banget, laporan keuangannya. Kayak kemarin Goto ya, Gojek Tokopedia tuh IPO. Itu peminatnya gede banget. Tapi padahal laporan keuangannya rugi. Yang mau beli itu sampai besar banget, oversubscribe lah artinya, apa nih, istilahnya oversubscribe itu terlalu banyak permintaan. Tapi apa namanya, laporan keuangannya rugi karena euforia, balik lagi ya, karena euforianya terlalu besar saat itu. Yang terjadi adalah harga naik sesaat, tapi apa namanya, kemudian harga turun lagi gitu. Makanya harus dilihat untuk going concern, untuk keberlangsungan si perusahaan, kita harus tetap lihat laporan keuangannya gitu, untuk menganalisis saham-saham yang IPO. Kan nanti di akhir sesi apakah materi yang sudah dipelajari sebelumnya akan di-share ke grup biar bisa dipelajari. Oke, saya akan kasih materinya aja. Nanti juga saya bukan hanya ngasih materi kok, tenang aja. Saya ngasih bonus, saya ngasih tugas buat teman-teman gitu kan. Untuk itu tugas akhir ya. Tapi tenang aja, gampang tugasnya. Jadi teman yang nyimak harusnya bisa ya. Atau enggak yang nggak nyimak pun kalau baca materinya itu jawabannya ada di materi semua kok. Nggak usah pusing gitu. Ada yang pertanyaannya belum dijawab atau ada yang mau nanya lagi, silakan satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi ini. Tadi kayak saya udah sharing-sharing juga tentang pekerjaan di pasar modal ya. Itu sangat-sangat menjanjikan. Teman-teman kalau butuh info lowongan pekerjaan, jujur saya ada grupnya bahkan di kampus saya tuh tiap hari tuh. Ya nggak setiap hari, setiap minggu adalah lowongan pekerjaan baru. Mungkin ada yang cocok buat teman-teman gitu. Karena pertanyaannya masih banyak, jujur aja. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau belum ada bayangan yang apa yang ingin ditanyakan, bisa di ini ya, sosial media saya lumayan aktif, nanti bisa kita sharing-sharing. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi materi saya pada hari ini. Udah 4 jam ya kita di hari ini. Dan besok ada rekan saya yang akan membawakan materi di kelas fundamental intermediate. Kita bahas rasio besok hari Senin. Dan Selasa saya sama teman saya yang membawakan materi. Sebenarnya teman saya yang membawakan materi, tapi saya mendampingi aja karena hari Selasa itu hari terakhir ya kita untuk belajar analisa uh, saham. Sekaligus kita lihat nih, benar nggak nih Astranya nih naik nih. Pembuktian juga nih kita nih. Oke, mungkin karena udah 4 jam, udah 4 jam kurang beberapa menit dan udah capek juga. Dan ini hari Minggu juga, kita nggak makan makanan tapi kita ngasih makan otak. Mungkin pertemuannya kita cukupkan. Untuk tugas akhir ya Mas. Iya, tugas akhir nanti mungkin hari ini nanti saya share, bisa dikumpulkan paling lambat kapan sih kalau tugas akhir, hari Rabu ya? Terakhir Atau tuh hari hari Selasa? Selasa, iya. Nah, makanya kalau misal mau ngasih tugas mungkin Oh, bisa hari Selasa. lewat saya, terus nanti ada waktu ngoreksi gitu, Mas. Oke, siap. Oke. Ya hari ini nanti malam saya share atau sore ini nanti saya share. Mudah kok tugasnya. Ya Oke. saya
itu info untuk tugasnya. Mungkin cukup sekian sore hari ini. Pertemuan saya tutup. Makasih Mas Doni udah meluangkan waktu 4 jam di hari weekend. Makasih juga teman-teman yang masih konsisten. Hari ini ada sekitar ya masih 17-18an orang. Semoga tetap konsisten buat besok, tinggal 2 pertemuan lagi. Semangat juga untuk puasanya, bekerjanya juga, kuliahnya juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa.